Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di Sindang Pano, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Di sini ada salah satu situs bersejarah, yaitu Buyut Kepal. Nah, nanti saya ditemani oleh Pak Juru Kunci dan Pak Ambang akan menyampaikan terkait dengan cerita pitutur atau sejarah dari Buyut Kepal ini, termasuk peninggalan-peninggalan yang ada di Buyut ini, budaya dan tradisi juga. Nanti kita akan coba tanyakan ke Pak Juru Kunci dan ke Pak Ambang. Simak liputannya ya teman-teman. Selamat datang di makam keramat Buyut Kepal, makam keramat Mbah Adipati. Buyut Kepal itu satu situs yang dikeramatkan. Itu di sini rentetan keramat yang ada di sana, diantaranya Buyut Kepal. Terus ada juga Sohibul Makbaroknya, itu yang disebut dengan Mbah Adipati. Banyak disebut juga ini Bapak Buyut Kepal, ada juga yang disebut begitu. Itu rentetan cerita di antara rentetan dari pemerintahan yang ada di Sindang Pano. Dari awal satu kerajaan More beres, kemudian lagi pemerintahan Kole beres, yang dari itu terbentuknya Desa Sindang Pano. Itu kental cerita dengan sejarah Buyut Kepal ini gitunya. Di Buyut Kepal ini ada apa aja peninggalannya, Pak Kuncan? Yang ke satu, yang utama itu ada makam keramat ya. Yang satunya satu, lokasinya di dalam Buyut Kepal. Yang makam yang gitu, makam Mbah Adipati. Mbah Adipati. Ini ceritanya, sejarahnya bergabung dengan ketatanegaraan di Desa Sindang Pano. Ini makanya cuma satu, konon cerita dari para sepuh dulu ya, leluhur saya. Kadang-kadang kan makam kenapa nggak pakai saung atau bangunan ya? Nah, emang dari dulu makam ini itunya terbuka begini. Adapun yang itu kena bagaimana kalau di atap pakai saung itu katanya orang itu nggak boleh. Setiap kali pakai pagar pun di pinggirnya pada roboh dulu mah gitu, pada roboh saking ngetalnya keramat di sini. Ini pendatang bergabung dengan cerita yang tadi, yang berdirinya Desa Sindang Pano itu ya. Desa seperti Sindang, Panjindangan atau Panjindang Pano, Panonoban, para nonoban gitu. Singgah di sini, babak-babak desa, wong lembur desa, yang pada akhirnya lama-lama sini, pada ninggal sini, yang terutama yang satu ada yang di atas, yang di sini gitu. Itu dari cerita desa tertua, mungkin gitulah disebut juga desa tertua kalau di sininya ya, desa tertua. Tapi lama-lama sejarah enggak ada yang itu orang tua yang masih ada. Sampai saat ini bukan enggak jelas ya, mungkin ada tapi nggak ada yang berani buka ini takutnya salah gitu ya. Kalau ada cerita karangan
Kalau saya kan dari orang tua ditinggalnya itu aja, ini ada keramat buyut kepel, baroknya Mbah Adipati gitu aja. Mohon menambahkan sedikit bahwa buyut kepel ini tempat disemayamkannya Mbah Buyut Adipati, yang mana makam yang pertama dulu mungkin ada di sebelah sana, yaitu Prabu Atmajaya Lengkara. Di sini ada makam Prabu Atmajaya Lengkara, dan makam ini merupakan satu pemuka desa Sindang Pano yang bernama Prabu Atmajaya Lengkara, yang diakui oleh beberapa desa di sekitar Kecamatan Rajagaluh dan meliputi beberapa desa yang dulunya tergabung ke Sindang Pano. Beliau rupanya pendatang yang membabak-babak desa Sindang Pano. Kalau yang ini yang disebut Pangeran Rajapola, beliau ponggawanya atau pengikutnya dari Prabu Atmajaya Lengkara. Nah, di sini ada mitos-mitos nggak Pak Ambang? Mitos di sini dulu kalau ada warga ataupun siapapun pendatang yang berani mengotori situs ini, contohnya kencing sembarangan, berdiri di wilayah sini, itu bisa kena apa-apa gitu, kena sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian dulunya di sini, kalaupun ada burung atau apa yang lewat, itu bisa jatuh. Biasanya Iya. yang datang orang ziarah ke sini dari mana aja Pak? Alhamdulillah dari jauh juga ada, terutama ada yang dari Sumedang, ada yang dari Banten juga. Kebanyakan itu kental daerah Indramayu yang sering situ. Indramayu, dari Subang juga ada, Purwakarta yang pernah ke sini gitu, pernah datang ke sini. Sering sih ada rombongan, ada 6 orang, 7 orang gitu. Kebanyakan di antara ada petunjuk gitu, nggak tahu alamat tempat pun, dia cuma dikasih katanya di daerah Majalengka gitu, tapi namanya ini. Tapi alhamdulillah dengan petunjuk itu dia itu pada nyampe ke sini berkat petunjuk itu. Padahal dia nggak tahu di YouTube di mana, nggak ada apa-apa, cuman ada dari alamat, mimpi pun cuma nama daerah dan nama karomah di sini cuman gitu. Tapi alhamdulillah nyampe juga. Ada yang dari Demak nyampe sini. Pernah anak muda 2 orang tuh datang sini, tapi dia jalan dari Demak, masih muda-muda tuh. 1 bulan baru nyampe ke sini, ketemu di sini. Ketemu di sini. Alhamdulillah. Kita karena dia ya suruh katanya, kalau kata orang Sunda dehes, dekat gitu. Ada orang tua di Majalengka, cuman gitu aja. Nah, namanya ini. Alhamdulillah nyampe gitu. Jalan sampai 1 bulan dia. Ada juga yang suka nginep di sini gitu, datangnya pada malam, udah nginep di sini, tidur di sini gitu ya. Terus ada pantangan nggak Pak Kurca? Ya ada pantangannya mah. Ya terutama satu ya. Di setiap makbarok atau satu karomah yang dikaramatkan itu pantangannya. Ya jangan ada sembarangan ngomonglah, bicara ini itu jangan sembarangan, jangan sembrono terutama gitu ya. Satu itu, keduanya ini bukan sampai pantangan juga. Itu mah tergantung pada niat masing-masingnya. Niatnya harus baik gitu Pak. Ada niat baik gitu ya. Kata kakek dulu di sini itu kalau nginep nggak kuat katanya. Mungkin sama godaannya, sama penglihatan ini itu. Cuma pernah 1 kali ada 1 orang Indramayu nyampe ke sini, dia masuk jam 11 malam, baru nyampe sini
udah disambut itu banyak, udah disambut apa, saya dengar sendiri berteriak di atas itu seperti suara gajah, hampir lari dia tuh. Kata saya gini, jangan takut, jangan lari, yang penting kita niat baik, segitu aja. Jangan ada istilah niat yang tidak baik, sompral, sombong ya, berkata yang lain-lain. Berniat riadoh di sini, kalau saya lihat sok tapaku di sini, saya gitu. Alhamdulillah semalaman mungkin banyak juga ketemuan sama dia. Saya mau jemput jam 2, dia kalah minta jam 4 malah pagi itu, dia kuat sampai ke alhamdulillah. Tapi saya titip satu, jangan sembarangan. Kalau mau kencing, keluar dari lingkungan ini, lingkungan keramat sini, harus sopan gitu. Keduanya, jangan bicara ada niat yang tidak baik, terutama ujub dan takabur lah gitu, sifatnya gitu. Ya harus baik aja lah gitu. Dan satu keunikan lagi di buyut ini yaitu terdapatnya atau tumbuhnya satu pohon yang dinamakan pohon kepel, di mana bentuknya bentuk buahnya itu seperti kepalan tangan. Dan ini cuma tumbuh di buyut sini atau di desa Sindangpano. Ketika saya mencari ke situs atau ke tempat yang lain tidak ditemukan, dan ini pohonnya seperti ini dan tidak bisa dikembangkan. Ketika saya tanam di manapun tidak tumbuh gitu. Nah ini berusia ratusan tahun berarti ya? Ratusan tahun mungkin, kita tidak dapat menghitungnya ya, itu udah ada dari zaman kapan gitu, zaman dulunya sudah ada. Makanya disebutnya buyut kepel gitu. Aman kalau pohon di sini mah. Kalau tumbang ya sampai busuk di sini. Jadi dibiarkan sampai mati sampai busuk, sampai tidak ada yang ngambil, yang berani ngambil gitu. Ada yang kecil-kecil juga, paling di pinggir sana saya ke situ. Nggak ada yang ngambil. Nggak berani dibawa ke rumah. Ranting-ranting itu tuh. Ini satu situs disebut juga batu tapak macan. Kenapa disebutnya batu tapak macan? Karena di batu ini seperti ada telapak kaki macan pasangan dua gitu ya. Kemungkinan ya, ini yang bagian depan gini. Kalau orang sana mau depan gitu ya, mau berangkat di sini ini ada simbolnya. Dua ini ya? Kiri kanan gini tuh. Mungkin seperti gitu teh. Batu tapak macan yang disebutnya gitu. Suratan ya? Apa ini batu? Oh ini batu, ada orang tua nyebut juga, ini batu peta ya, batu seperti denah gambar suatu daerah gitu. Ini seperti gambaran apa, desa Sindangpano ya, sampai ke atas, ini atasnya, dari atas ke bawah ini terbentuk, di bawahnya tuh ada keramat-keramat seperti ini. Di tempat-tempat ini nih. Ini seperti tempat-tempat itu. Tapi saya perhatikan pernah ketemu beberapa batu ini seperti sama, ada gambaran gininya teh. Kurangnya gini. Cuman ini menurut keterangan ditulisnya pakai ini. Jadi bekasnya itu besar gitu teh. Ada juga sama gambar seperti ini,
Seperti di Buyut Pangeran Sarising juga ada batunya gini, gambarnya seperti ini juga. Tapi yang itu dibentuknya digurat-gurat sama keris katanya gitu ya. Maka bekasnya itu seperti tipis gitu. Kalau ini kalau orang tua ya pakai ini gitu. Pakai tangan. Iya, pakai tangan. Karena itu banyak jari-jari juga itu. Ya itu. Nah, ini bahas jari ini. Itu jari ini nih. Ada 5 jari ini. Ada kesamaan di beberapa daerah seperti ini. Seperti daerah Sinapano juga, Pasir Putih, itu kan Pangeran Sarisingan ya. Seperti ini juga ada. Batunya. Cuman tulisannya pakai keris gitu. Runcing bekasnya udah tipis-tipis. Harapan keberadaan situs di sini yang pertama itu untuk memberikan satu gambaran kepada generasi muda, kepada masyarakat bahwa adanya situs di sini menjadi pertanda bahwasanya terbentuknya Desa Sindang Pano itu ya ada yang memulai dari dulunya gitu. Jadi ada satu keyakinan di masyarakat, terutama di generasi muda sekarang yang sudah tidak percaya lagi ke hal-hal yang mistis begitu, ya kami mencoba menerapkannya sekaligus untuk menjaga kelestarian, menjaga tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu gitu. Ya di sini setiap Jumat Kliwon suka diadakan tahlilan yang dihadiri oleh kepala desa dan perangkat desa, kemudian tokoh masyarakat yang sengaja tiap Jumat Kliwon mengadakan tahlilan di sini. Kemudian setiap bulan Oktober juga diadakan doa bersama yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat dipimpin oleh Pak Kunci dan pemerintahan desa. Itu yang kami lakukan tiap tahunnya gitu di sini di Buyut Adipati ini gitu. Oke, sahabat Napak Tilas, sekian yang liputan kali ini di Buyut Kepal. Kita akan coba ekspor ya situs-situs lainnya berada di Desa Sindang Pano, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Juru Kunci dan Pak Ambang bisa memberikan informasi buat rekan-rekan yang mau berkunjung ke situs Buyut Kepal ini. Banyak sekali peninggalan-peninggalan beliau yang ada di Buyut Kepal ini dan bisa memberikan pelajaran ya tentang sejarah masa lalu keberadaan dari Desa Sindang Pano. Cukup sekian ya liputan kali ini. Kita akan kembalikan situs-situs lainnya yang berada di Desa Sindang Pano, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya.